faktor dalam pembangunan ekonomi. Yang saya hormati Lira USA dan teman-teman sekalian, yang akan disampaikan oleh Anggun Fiona Ramadhani. Pada Anggun, saya persilakan. Yang pertama, faktor-faktor pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Dia berperan sebagai elemen utama organisasi dibanding elemen lainnya, seperti teknologi maupun modal. Karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih kepada efisiensinya. Yang ketiga, akumulasi modal. Kaitan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri. Dalam modal pertumbuhan ekonomi harus normal meningkatkan tingkat tabungan, memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah pendek. Yang kelima, teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang, kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang keenam, faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintah yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Unsur-unsur pembangunan ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga menarik lebih banyak investasi domestik dan asing. Investasi ini dapat berupa investasi modal fisik seperti pembangunan infrastruktur atau investasi modal manusia seperti pendidikan dan pelatihan. 2. Infrastruktur. Definisi infrastruktur adalah semua fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti transportasi, komunikasi, energi, dan utilitas. 3. Investasi. Investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau investasi di sektor industri. 4. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. 5. Kebijakan ekonomi. Definisi kebijakan ekonomi adalah langkah-langkah pemerintahan dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan regulasi lainnya. 6. Inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk. 7. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 8. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya disampaikan oleh Kiki. Dari video yang sudah kami kirim di grup, salah satu solusi utama adalah mengkaji ulang fungsi bangunan-bangunan tersebut dan mengubah penggunaannya sesuai kebutuhan masyarakat atau pemerintah saat ini. Pemerintah perlu memperbaiki proses perencanaan pembangunan dengan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan didasarkan pada kajian kebutuhan yang mendalam dan relevansi di masa depan.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wita Rizkyani. Pertanyaan saya, dalam konteks modernisasi, bagaimana pembangunan ekonomi dapat menghindari peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurhayani. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya, seperti yang rekan-rekan jelaskan tadi, apa saja permasalahan dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Terakhir. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat kelompok penyanyi sudah memberikan saya izin untuk bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana faktor teknologi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan apa saja indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di sebuah komunitas.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Apa saja permasalahan dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya? Permasalahannya yaitu adalah satu, kemiskinan. Cara mengatasinya adalah program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dapat mengurangi kemiskinan. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Cara mengatasinya yaitu pemerintah dapat menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan seperti pajak progresif serta mendorong pembangunan yang merata. 3. Tingkat pengangguran yang tinggi. Cara mengatasinya yaitu penciptaan lapangan kerja melalui investasi infrastruktur, pendidikan yang relevan dengan pasar kerja, serta mendorong kewirausahaan dan sektor usaha kecil dan menengah. 4. Kurangnya infrastruktur. Solusinya yaitu investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata, baik untuk wilayah perkotaan maupun pedesaan. 5. Ketergantungan pada sumber daya alam, yaitu solusinya diversifikasikan ekonomi dengan pengembangan sektor industri dan teknologi. Bagaimana sih? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari sekarang. Bagaimana faktor teknologi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan apa saja indikator keberhasilan pembangunan ekonomi? Yang pertama, peningkatan produktivitas. Produksi lebih efisien dengan biaya lebih rendah. Kedua, inovasi produk. Munculnya produk dan pasar baru. 3. Peningkatan SDM. Akses lebih baik ke pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 4. Perdagangan global. Memperluas akses pasar internasional. 5. Efisiensi infrastruktur. Mengoptimalkan transportasi dan logistik. Yang keenam, ekonomi digital. Munculnya sektor-sektor baru seperti e-commerce dan fintech. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan PDB domestik bruto. Yang kedua, penurunan tingkat pengangguran. Yang ketiga, pengurangan kemiskinan. Keempat, peningkatan pendapatan per kapita. Kelima, kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Keenam, kestabilan inflasi dan nilai tukar. Bagaimana kita? Bila lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.